presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Eklesia Sondak Magani. Ungkapan situasi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernapas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahannya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, mulia
bahwa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Ayo umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, bahwa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Ayo umatnya mari, bahwa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nats pembimbing dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 yang mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengakui bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani.
Kami mudah menyampaikan kritik, tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak bersungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, yaitu sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2, yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Dalam jiwaku berkatnya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Perintah hidup baru ini seperti tertulis di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayat 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Kalvari. Dipersilakan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada ampun. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada ampun. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu pada saat ini untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu diberitakan. Engkau menerangi, Engkau menguasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, supaya kami semua dapat membaca Alkitab, mendengar sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga di antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Persilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kejadian hak kesulungan yang diambil oleh Yakub dari Esau, dan hal itu mengakibatkan kemarahan Esau, maka Yakub atas izin ibunya melarikan diri ke rumah Laban. Laban itu saudara laki-laki dari Ribka, ibu Yakub. Laban tinggal di Haran. Jadi Yakub pergi melarikan diri ke Haran. Di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakub tinggal dan bekerja dengan sang paman. Lalu ketika ia berada di sana 1 bulan lamanya, dan karena dilihat oleh Laban, Yakub ini begitu rajin, begitu setia, dia katakan, "Masa karena keluarga lalu engkau bekerja tanpa upah? Engkau bekerja gratis di rumahku." Laban katakan kepada Yakub, "Sampaikan apa yang patut menjadi upahmu." Jadi Laban mengatakan kepada Yakub agar supaya Yakub menyampaikan kira-kira upah yang bagaimana yang diberikan oleh Laban kepada Yakub. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Laban mempunyai 2 orang putri, 2 orang anak perempuan. Anak perempuan itu adalah Lea yang kakak dan Rahel yang adik. Lalu selama berada di rumah Laban, Yakub secara diam-diam mengawasi, memperhatikan, dan dia mencintai Rahel sang adik. Karena itu ketika ditanya oleh Laban, "Apa kira-kira upah yang engkau inginkan?" Yakub mengatakan, "Biarlah aku bekerja di sini 7 tahun dan upahnya adalah ia mendapatkan Rahel." Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanannya setelah 7 tahun rupanya yang diberikan oleh Laban kepada Yakub bukan Rahel, melainkan Lea sang kakak. Dan ketika Yakub protes kepada Laban pamannya itu, alasan daripada Laban adalah masa adiknya duluan menikah. Menurut adat, menurut tradisi, harus yang kakak lebih dahulu. Itu sebabnya maka Yakub karena cintanya kepada Rahel, dia bersedia untuk bekerja lagi 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel sebagai istri. Nah, dalam pada itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selama waktu ketika Yakub berada di rumah Laban, hidup Laban menjadi makin makmur, hartanya makin banyak, dia makin dikenal dengan segala ternaknya. Dan Yakub pun mendapat bagian yang sama karena hasil bekerjanya bersama-sama dengan Laban. Lalu saudara-saudara, tiba saatnya ketika Allah menyuruh Yakub untuk kembali kepada orang tuanya, kembali ke rumahnya. Dalam mimpinya, dalam penglihatan Allah datang dan mengatakan supaya Yakub kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Laban tetap tidak rela. Dia tidak mau, tidak rela anak-anak dan cucunya, bahkan seluruh harta yang sudah dimiliki oleh Yakub itu dibawa oleh Yakub. Tapi singkatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, pada akhirnya atas kesediaan Lea dan Rahel yang merasa sudah menjadi milik daripada Yakub, maka Yakub pun berangkat dengan membawa semua miliknya. Dia membawa kedua istrinya, anak-anaknya, budak atau hambanya, dan semua harta, dalam hal ini ternak-ternaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu catatan yang membuat bagaimana Laban kemudian mengejar Yakub dalam perjalanan tersebut. Yakni pada saat akan berangkat, Rahel membawa terafim ayahnya. Jadi dia ambil, dia simpan, dan dia bawa.
terafim itu Bapak Ibu Saudara-saudara patung berhala. Dan ada pada keluarga ini karena serafim atau terafim tersebut merupakan dewa dalam keluarga mereka. Jadi penjaga dalam keluarga. Nah, saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita, karena Laban ketika ia pulang dan mendapati Yakub tidak ada lagi, lalu dia juga melihat bahwa terafimnya itu tidak ada di tempatnya, dia mengejar Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjumpaan mereka di tempat yang bernama Gilead, itu yang kita baca di ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-50. Ketika menemui Yakub, Laban mengatakan, perempuan perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Laban sempat diingatkan oleh Allah. Karena Allah yang menyuruh Yakub pergi pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena itu maka Allah juga mengingatkan Laban supaya jangan dia melakukan hal yang jahat terhadap Yakub. Karena itu ketika bertemu, alasan daripada Laban adalah ia merasa tidak rela anak-anak dan cucunya serta ternaknya itu dibawa pergi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita melihat dalam pembacaan ini agar supaya tidak terjadi pertikaian di antara mereka sebagaimana pesan Allah, maka di ayat yang ke-44 Laban mengajak, mari kita mengikat perjanjian aku dan engkau. Kemudian di ayat 45 Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka kemudian mengadakan perjanjian dan batu itu dikumpulkan kemudian disusun menjadi batu peringatan. Dikatakan oleh Yakub kepada saudara-saudara yang ada mengikuti dia, kumpulkan batu. Mereka mengambil batu membuat timbunan. Mereka makan bersama sebagai tanda persekutuan. Lalu Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Artinya sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Tempat penjagaan. Tempat di mana ada pengawasan. Lalu pada ayat yang ke-49, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Begitu juga di ayat ke-50, apa yang menjadi dasar dari ikatan perjanjian itu adalah jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua orang itu mengikat sebuah perjanjian, lalu mengesahkan perjanjian yang mereka lakukan. Memperingati peristiwa tersebut melalui timbunan batu yang dibuat di puncak sebuah bukit. Timbunan tersebut Bapak Ibu Saudara-saudara membentuk apa yang dinamakan misbah. Misbah itu tempat mengawasi, dari mana seseorang pengawas dapat menyaksikan seluruh daerah pada kedua jurusan. Timbunan batu itu menunjukkan bahwa ada rasa curiga,
ada ketiadaan kepercayaan. Nah, dengan membangun timbunan batu itu, maka kedua pihak menunjukkan bahwa mereka mengundang Tuhan untuk duduk di tempat pengawasan itu, untuk menjaga masing-masing pihak yang tidak bisa dipercaya. Allah dijadikan pengawas untuk mengawasi baik Laban maupun Yakub, dengan harapan pertikaian di antara keduanya itu dapat dielakkan. Yakub terikat pada janji untuk memperlakukan putri-putri Laban yang adalah istri-istrinya dengan lembut, dengan penuh pengertian dan kasih. Tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian itu boleh melewati setitik saja perbatasan yang dilakukan untuk mengganggu pihak yang lain. Tidak satu pihak pun boleh bergerak untuk merusak pihak yang satunya untuk selama-lamanya. Itu perjanjian yang dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perjanjian itu adalah jalan tengah sebagai penyelesaian permasalahan di antara Laban dan Yakub. Dengan demikian, maka rasa damai ada di antara mereka, dan bukan saja mereka, tetapi seluruh keturunan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita ketahui bahwa semenjak Yakub bekerja di rumah Laban, itu ada banyak hal yang dialami oleh Yakub tidak sebagaimana seharusnya. Boleh dikatakan Laban ini agak licik juga, karena itu memang ketika Yakub akan pergi meninggalkan dia dan membawa anak-anak cucunya, bahkan hartanya, ia merasa bahwa sebentar lagi dia tidak akan merasakan kemakmuran sebagaimana ketika Yakub tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan adanya perjanjian tersebut, maka diharapkan antara keduanya ini terjalin satu kehidupan yang damai dan sejahtera. Mari kita belajar apa pesan firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini dan juga pada masa kini. Pertama, saudara-saudara, hidup damai atau berdamai atau perdamaian tentu menjadi harapan semua orang di dalam hidupnya. Siapa di antara kita yang tidak menghendaki hidup damai, merasakan damai, sukacita, tenang, hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain? Semua kita pasti menginginkannya. Namun dalam kenyataan kita semua tahu bahwa hal itu tidak terjadi. Tadi ya, hidup damai, berdamai atau perdamaian. Hal itu tidak terwujud. Kenapa? Saling menghargai, saling menghormati tidak dilakukan. Yang ada adalah banyak orang mau dihargai tetapi tidak mau menghargai orang lain. Mau dihormati tetapi tidak mau menghormati orang lain. Mau menuntut haknya tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Menganggap diri lebih, misalnya lebih tinggi atau lebih hebat atau lebih baik, benar. Sebaliknya orang lain direndahkan. Itu antara lain kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup damai, berdamai atau perdamaian sulit terwujud. Pementingan diri berada di atas segala-galanya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan atau kisah Laban dan Yakub ini menjadi pelajaran berharga. Di antara keduanya ada Allah, dan Allah menghendaki perdamaian. Allah menghendaki hidup berdamai, hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Karena ada Allah di antara keduanya, maka perjanjian damai itu pun dibuat dan disepakati. Dan Tuhan menyukai perdamaian.
Karena itu mereka tetap dipersatukan sebagai orang tua, menantu, atau anak-anak cucu. Namun saudara-saudaraku, kita belajar yang kedua, bahwa hidup damai, berdamai, atau perdamaian itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak datang secara otomatis. Dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya kita manusia, kita orang percaya, orang Kristen, diikut sertakan untuk menjadi mitra Allah di dalam rangka mewujudkan damai itu, perdamaian itu. Artinya bahwa di pundak kita, di hidup kita, Allah menitipkan untuk kita mewujudkan perdamaian dimanapun kita ada dan kita hidup. Dan untuk itu maka kita harus menjadi contoh. Contoh tentang hidup berdamai, dalam damai atau perdamaian itu. Karena kita adalah mitranya, alat di dalam tangannya. Maka tentunya yang pertama-tama kita dituntut untuk menjadi contoh dan teladan. Karena sekali lagi, perdamaian itu tidak terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Segala sesuatunya harus diusahakan, bahkan harus diperjuangkan. Dan itu tidak mudah, tidak gampang. Jadi contoh bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekeliling kita. Maka saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang terpanggil untuk menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan bersama? Firman Tuhan hari ini mengajar kita semua, sebagai apapun kita, untuk mewujud nyatakan, untuk menciptakan rasa damai dan perdamaian. Maka mari kita tinggalkan ego kita, kita lepaskan semua kepentingan-kepentingan diri kita, kesenangan kita, dan kita harus siap untuk berkorban. Demi apa? Demi terwujudnya perdamaian itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hidup dalam damai ini membutuhkan kerendahan hati. Keangkuhan itu harus ditanggalkan, dilepaskan. Kebalikan dari kerendahan hati. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan relasi, hubungan yang baik yang dijalin dengan Sang Pemberi hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena dari relasi yang akrab dengan Tuhan, relasi yang baik yang terjalin dengan indah bersama Tuhan, maka tiap-tiap orang sadar akan panggilannya. Sadar apa kewajibannya, apa tanggung jawabnya. Dengan relasi yang intim, relasi yang akrab, suara Tuhan pasti akan didengar. Bukan suara hati atau diri sendiri. Suara Tuhan akan didengar. Itu terjadi kalau kita menjalin hubungan kita yang akrab dan intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kapan, di mana, bahkan dalam situasi yang bagaimanapun juga. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ajakan bagi kita semua sekarang dan pada masa kini, mari kita melaksanakannya. Dari mana kita memulainya? Mulailah dari diri sendiri. Mau berdamai dengan diri sendiri artinya bahwa segala sesuatu yang kita mau, kita inginkan, dan kalau biasanya kita merasa bahwa harus kita miliki, dengan berdamai terhadap diri sendiri, kita punya rasa kelegaan untuk tidak memaksakan diri, tapi melepaskan itu. Mulailah dari keluarga, dari suami, istri, atau orang tua, anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Mulai dalam lingkup yang lebih luas lagi, persekutuan, teman, rekan, dan lain sebagainya. Dan lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat.
yaitu dengan tidak mempersoalkan latar belakang, agama, suku, ras, pangkat, jabatan, latar belakang apapun juga. Kita ingat saat ini yang terjadi ketika masalah ras itu dipersoalkan di Amerika yang terjadi saat ini. Wah, luar biasa, dan kita semua tahu, kita melihat di televisi, di media-media sosial, luar biasa. Itu kalau kita mengabaikan apa yang disebut dengan pementingan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah ada di antara kita, itu dalam bacaan kita tadi, antara Laban dan Yakub, ada Allah di antara mereka. Maka mari kita renungkan juga dalam kehidupan bersama kita dengan siapapun, dari yang saya katakan lingkup yang kecil sampai lingkup yang luas. Ingat, ada Allah di antara kita. Allah mengawasi kita. Allah melihat kedalaman hati kita. Dan karena itu maka kita harus mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Allah, hidup dalam damai satu dengan yang lain. Saudara-saudara, yang berikut kita belajar bahwa dasar dari semua yang kita harus lakukan untuk mewujudkan hidup berdamai atau perdamaian, dasarnya adalah karena Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dia menjadi jalan pendamaian bagi kita orang-orang yang berdosa ini. Ia sendiri menjadi jalan pendamaian. Dia sudah memberi contoh, dia sudah memberi teladan. Siapa yang meneruskannya? Kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Maka sekali lagi berdasarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari hadirkanlah damai. Hadirkan rasa damai di masa pandemi saat ini. Dengan saling memperhatikan, dengan saling menjaga, saling menasehati, dan juga tentu saja saling mendukung. Segala rasa curiga, rasa marah, pementingan diri, singkirkan itu semua dari dalam hati kita, dari dalam hidup kita, demi rasa damai itu bisa dialami oleh semua orang di sekitar kita. Rasa damai di tengah bangsa dan negara kita karena kepedulian, kepatuhan, ketaatan kita pada aturan-aturan, pada arahan, disiplin melakukan hal yang benar untuk mendatangkan ketenangan dan kesejahteraan. Entah ketika kita ada di rumah, entah ketika kita ada di jalan, dimanapun kita semua ada. Mari saudara-saudaraku, sebagai gereja, sebagai orang Kristen, kita menjadi apa yang disebut dengan role model. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan sebagai anggota persekutuan dan gereja Tuhan untuk menghadirkan damai itu. Ingat saudara-saudara, kita melakukannya dengan rendah hati. Karena Allah hadir dalam hidup kita, melihat dan mengawasi apa saja yang kita lakukan. Allah pengawas dan penjaga bagi kita semua dalam upaya dan perjuangan kita menjadi pelaku atau pembawa damai sejahtera dimanapun kita semua ada. Saudara-saudara, tadi saya katakan pada saat ini, pada masa pandemi ini, pada zaman ini, bukan saja kita, tapi negara kita, bahkan dunia ini sedang mendambakan rasa damai, tenang, rasa sukacita dan sejahtera. Maka sebagai gereja, tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara dan saya, mari kita semua menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera, mewujudkan damai sejahtera itu dimanapun kita semua ada. Amin.
Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengaku iman. Maka sebagai orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri, mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada doa syafaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian, yaitu dari vokal grup Keluarga Watimena. Sejahtera
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami teduhkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena di pagi hari ini kami boleh disapa kembali lewat firman-Mu. Berkatilah kami semua, secara khusus setiap kami anggota keluarga yang berhimpun bersama-sama beribadah. Kami boleh ada semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan, Tuhan meteraikan itu di dalam hati pikiran masing-masing kami. Ajarlah kami agar supaya kami menyadari panggilan kami sebagai orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi siapapun di sekeliling kami. Maka setiap kami anggota keluarga, biarlah kami hidup dalam damai satu dengan yang lain. Antara suami istri, orang tua dan anak-anak, antara kakak beradik, antara teman, sahabat, pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan melayani, antar anggota masyarakat. Bapa di surga, berikan kami semua kerendahan hati, agar supaya dalam kerendahan hati, dalam hidup takut akan Tuhan, kami dapat mewujudkan perdamaian dan damai sejahtera dimanapun kami hadir. Kami berdoa secara khusus pada saat ini bagi seluruh warga jemaat. Biarlah ya Tuhan mereka ada dalam keadaan baik, dijauhkan daripada sakit penyakit, khususnya ketika virus corona ada dan melanda kehidupan masyarakat bangsa kami bahkan dunia ini. Biarlah seluruh warga jemaat Tuhan, mereka ada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Mereka dalam keadaan sehat dan baik. Kami juga menyerahkan pelayanan yang berlangsung sepekan, sebulan, bahkan setahun program kerja. Biarlah di tengah masa pandemi ini, kami tetap tidak melupakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Lewat apa yang dapat kami lakukan, sekalipun segala sesuatunya terbatas. Tetapi biarlah pelayanan untuk membangun kehidupan beriman seluruh warga jemaat, kami dapat melakukannya sebagai tugas tanggung jawab kami, yakni para presbiter yang ada. Juga pengurus pelkat, komisi, dan semua unsur di tengah jemaat, secara khusus GPIB Kinasi. Kami juga menyerahkan pada saat ini kegiatan-kegiatan yang akan dilangsungkan. Ya Bapa di surga, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Dan biarlah dengan pertolongan-Mu saja, kegiatan yang kami rencanakan untuk kami lakukan, itu boleh terwujud. Kami juga menyerahkan ketika sampai saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing. Biarlah sukacita Tuhan hadir. Dan ketika akan dimulai kembali kegiatan-kegiatan ibadah di gedung gereja, Tuhan berkati juga agar supaya kami dapat mempersiapkannya sebaik dan sebenar-benarnya. Kapan waktu dan saatnya kami juga pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya aman, semuanya tenang, dan tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan kami, secara khusus sakit penyakit atau virus yang ada. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan warga jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Juga mereka yang berjuang dengan segala keberadaan sakit penyakit. Kami menyerahkan Ibu Tince Pusung. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menjamah, menguatkan lewat segala upaya bagi penyembuhannya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang sakit, Ibu Tince, biarlah kuasa Tuhan berlaku baginya. Demikian juga Bapak Budiman Saleh yang sedang menanti hasil swabnya. Tuhan juga memberikan ketenangan baginya, memberikan dia kekuatan, berserah kepada Tuhan. Dengan perlindungan-Mu saja, maka hasil yang diperoleh juga merupakan
hasil yang baik, sehat, negatif. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pada saat ini Bapak Saud Lumban Toruan, Ibu Lita Pangemanan, semua yang sedang sakit, biarlah Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Engkau memberikan kekuatan, kepulihan, dan upaya apapun yang dilakukan bagi penyembuhannya, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami juga menyerahkan para warga lansia dari sektor 1 sampai sektor 6. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka. Di masa-masa pandemi ini kiranya mereka tetap ada dalam keadaan sehat dan baik. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, mereka yang boleh berhasil dalam studi, baik kenaikan kelas, kelulusan, Tuhan memberkati untuk tahap selanjutnya. Buka jalan bagi mereka, secara khusus ketika berada di masa pandemi ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, kehidupan masyarakat, ketika kami akan melaksanakan atau mengikuti beradaptasi dengan era new normal. Kami percaya Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya, sehingga segala sesuatu yang diupayakan secara khusus oleh pemerintah, kami semua dapat melaksanakannya dengan baik. Dan Engkau berkati warga masyarakat untuk taat, disiplin, mengikuti arahan-arahan yang ditentukan. Hanya dengan demikian, maka pertolongan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara ini untuk dapat mewujudkan upaya pemutusan wabah corona yang ada di Indonesia ini. Berkati pemerintah, berkati jajarannya dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kami percaya bahwa Tuhan memakai mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi panggilan di tengah-tengah bangsa negara ini, secara khusus di era new normal ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bawa seluruh keberadaan kami, pelayanan di pagi hari ini, puji-pujian yang boleh disampaikan melalui vokal group yang ada, biarlah semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
memujimu selamanya. Anugerahkanlah kasih-Mu pendorongnya, dan jadikanlah aku berkenan kepadamu. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Kami akan membacakan beberapa penegasan dari Warta Jemaat sebagai berikut. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Warta Jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020 dapat dilihat secara online. Warta online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Lanjutkanlah hidup saudara dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya hidup dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.